Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Alexander Laurentius dengan NPM 2315061013. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial cara menginstal Slim 9 di Ubuntu Server. Untuk tutorialnya saya mengambil referensi dari Musa Amin Web. Di sini saya akan mengcopy kode-kodenya dan akan membuat tutorialnya. Pertama-tama saya akan membuat nama di virtual mesinnya, yaitu SOA Alexander. Lalu kita mencari folder untuk menempatkannya. Di sini saya akan meletakkan di VirtualBox. Lalu kita akan mencari ISO-nya, yaitu yang live server. Lalu ini di checklist dan next. Selanjutnya di sini ada base memory dan prosesor. Di sini saya akan mengubah menjadi 4096. Untuk CPU-nya saya akan ubah menjadi 2. Hal ini agar proses penginstalan semakin lebih cepat. Lalu bisa di next. Selanjutnya di sini ada ukuran disknya. Di sini saya akan default saja yaitu 25 GB. Lalu bisa di next lagi. Ketika sudah seperti ini, bisa diklik finish. Nah, di sini sudah ada virtual mesinnya SOA Alexander. Setelah sampai di sini, kita perlu mengklik start di SOA Alexander ya tentunya. Ketika sudah seperti ini, kita perlu mengklik enter. Lalu akan muncul seperti ini. Nah, setelah seperti itu, di sini akan memilih bahasa. Untuk bahasanya saya memilih bahasa Inggris saja, lalu bisa di enter. Setelah sampai di sini, kita bisa klik continue. Lalu down, down lagi, down lagi. Di proxy-nya kita downkan saja. Lalu di sini kita akan menunggu loading lagi, yaitu menunggu the mirror location is being test. Setelah seperti tadi, kita bisa klik down. Lalu di sini kita bisa menggunakan tanda panah ke bawah di laptop kita, yaitu patch down, lalu sampai ke down dan klik enter. Di sini kita klik down lagi, lalu continue. Di sini kita bisa mengisinya. Untuk namanya itu saya samakan saja seperti di awal, yaitu SOA Alexander. Servernya juga sama, SOA Alexander. Namanya saya juga samakan, SOA Alexander. Untuk passwordnya, ya sudah, kita bisa ke down lagi. Di sini kita bisa continue. Di sini kita bisa ke down lagi. Ini kita bisa tarik ke bawah sampai ke down. Pada di sini kita akan menunggu cukup lama. Kemungkinan akan memakan waktu belasan menit
atau sampai puluhan menit. Setelah installnya sudah selesai, kita bisa reboot now. Lalu akan melakukan proses reboot. Lalu tadi bisa diklik enter dan akan muncul seperti ini. Ketika sudah seperti ini, maka install kernelnya sudah berhasil. Lalu kita bisa memasukkan username tadi untuk passwordnya. Di sini kita bisa menginstal Open Server. Lalu kita bisa mengecek IP-nya dengan IP ADDR. Lalu kita bisa memasukkannya di putih. Lalu kita bisa memasukkan nama, password. Setelah sampai di sini, kita bisa mengikuti urutan penginstalan di sini, dimulai dari Apache terlebih dahulu. Di sini bisa kita kopas saja sudo apt update. Lalu bisa kita masukkan di sini dan enter. Masukkan password lagi. Di sini kita akan menunggu updateannya. Ketika sudah selesai, kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Yaitu di sini ada sudo apt install Apache 2 mini e. Jika sudah selesai, kita bisa melakukan langkah selanjutnya dengan membuat konfigurasinya. Jika sudah masuk, akan ada tampilan awalnya kosong. Ini saya sudah masukkan dengan mengubah server name, server alias, dan dokumen rootnya. Jika sudah selesai, kita bisa klik
Ctrl X. Jika ada yang diperbarui, kita bisa klik yes dengan tombol Y. Selanjutnya kita akan mengaktifkan virtual host ya. Lalu kita akan merestart Apache. Untuk memastikannya, kita bisa melihat di web browser-nya. Di sini Apache sudah berhasil terinstall dan aktif. Lalu kita bisa balik lagi dengan menginstal SSL. Lalu kita akan install SSL-nya untuk konfigurasi file yang tadi sudah kita buat. Lalu kita bisa lanjut ke install PHP. Setelah itu kita bisa install PHP 8.1 dan extensionnya. Jika sudah selesai install PHP 8.1-nya, kita bisa install extension yang hias. Ketika sudah terinstall hiasnya, kita bisa membuka file konfigurasinya. Seperti ini, extension hias.so. Lalu kita bisa keluar lagi dari nanonya. Kita bisa merestart Apache lagi. Lalu kita bisa melihat status dari Apache-nya. Di sini Apache-nya aktif dan sedang running. Lalu kita bisa menginstal database MariaDB. Jika sudah terinstall, kita bisa login ke MariaDB-nya.
Lalu kita bisa membuat database-nya. Lalu kita bisa keluar ketika sudah menginstal isi dari database-nya. Lalu kita bisa install Slims dari GitHub. Lalu kita bisa ekstrak filenya. Ketika sudah selesai pengekstrakan, kita bisa memindah direktorinya. Ketika sudah dipindahkan, kita bisa mengubah usernya. Lalu, penginstalan sudah selesai. Di sini kita bisa membukanya dengan mengetikkan IP-nya dan nama kita. Nah, di sini sudah terbuka. Tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa memasukkan member ID dan juga password ya. Kita bisa juga mengganti menjadi di sini menjadi admin. Di sini kita bisa membuat seperti buku-buku dan Slims ini digunakan untuk membuat seperti buku atau jurnal-jurnal. Di sini saya sudah pernah membuat satu. Mungkin sekian video dari saya mengenai penginstalan Slims. Jika ada yang kurang mengerti bisa ditanyakan. Dan saya akan tutup. Terima kasih yang sudah menonton.